Innal hamdalillah huwallazi 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada li kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. La ilaha illa anta khalaqtana ya Allah ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati Allah, sidang Jumat Masjid Jami Hotel Arya Duta yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat Allah yang sangat amat tidak bisa dihitung oleh manusia. Karena saking banyaknya nikmat-nikmat itu, Allah sendiri pun yang menggarisbawahi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan pernah mampu di antara kalian untuk menghitung nikmat-nikmatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta umatnya sampai akhir kiamat kelak, yang dimana kita semuanya mengharapkan syafaatul kubro. Dengan syafaat-syafaatnya Allah bantu kita di yaumil kiamat kelak. Mari sama-sama selalu berselawat kepada Rasulullah SAW, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatul kubra di yaumil kiamat kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, di setiap Jumat kita mendengar ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi rukun daripada rukunnya salat Jumat. Apabila khatib tidak mengingatkan ittaqullah, maka batalah salat Jumat. Mengapakah pentingnya takwa itu pada diri manusia? Ya, karena tidak ada yang mulia di antara kita yang duduk pada hari ini di masjid yang mulia ini, kecuali di antara kita yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jabatan, harta, tahta dan seterusnya, uang yang bertumpuk-tumpuk, mobil yang mewah dan seterusnya, tidak menjamin kemuliaan di sisi Allah. Hanya ketakwaan kita yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, apa itu ketakwaan dan komponen takwa? Komponen takwa itu ada 5. Apabila 5 komponen ini pada diri manusia itu ada, maka arah ketakwaan itu ada. Yang pertama, komponen takwa itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Komponen kedua yaitu bersabar. Komponen yang ketiga yaitu ikhlas. Komponen yang keempat yaitu istiqamah. Dan komponen yang kelima yaitu tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, apabila 5 komponen ini ada pada diri manusia, pantaslah Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindungnya. Orang yang bersabar, orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang ikhlas, orang istiqomah, dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah, itulah yang mendapatkan janji-janji Allah di surat At-Talaq ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah beri jalan keluar dari apa yang dia punya masalah. Apa kira-kira yang tidak bisa Allah selesaikan daripada masalah-masalah kita? Masalah hutang, masalah rumah tangga, masalah persaudaraan, masalah pekerjaan dan seterusnya, gampang bagi Allah. Mari sama-sama kita bayangkan betapa mudahnya masalah-masalah kita di sisi Allah. Allah menerbitkan matahari dan menenggelamkan matahari. Allah
mengganti siang menjadi malam. Allah menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Sangat amat mudah. Itu saja mudah bagi Allah, apalagi menyelesaikan masalah-masalah kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan ketakwaan yang ada pada diri kita, Allah berikan rizki dari hal yang tidak diduga-duga. Min haitsu la yahtasib. Betapa bahagianya manusia-manusia yang memiliki 5 komponen ini: syukur, sabar, ikhlas, istiqomah, dan tawakal. Ketika hidup mempunyai perhiasan-perhiasan yang 5 ini, maka hidupnya menjadi tenang, mutmainnah. Ketenangan hidup adalah tujuan daripada seluruh manusia. Buat apa punya rumah mewah tapi dia tidak tenang? Buat apa punya mobil mewah tapi dia tidak tenang? Buat apa punya istri cantik? Buat apa punya suami ganteng dan seterusnya? Jabatan yang tinggi dan seterusnya, tapi tidak punya satu titik yang dituju, yaitu ketenangan. Jamaah yang dirahmati Allah, izinkan khatib menasihati diri khatib sendiri dan kita semuanya untuk mengambil satu daripada komponen yang akan kita bicarakan pada hari ini sebagai wasiat bagi diri khatib sendiri dan untuk kita semuanya untuk menjadi lebih baik ke depannya, yaitu komponen yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, hadakumullah ajmain. Mari sama-sama kita menjadi ahli-ahli syukur. Lihat betapa banyak nikmat-nikmat Allah pada diri kita dan betapa Allah sayang kita. Betapa tidak sayangnya Allah pada kita sehingga kita masih bisa hidup pada hari ini. Menikmati oksigen dengan gratis, menikmati matahari dengan gratis, menikmati hujan dengan gratis dan seterusnya. Pantaslah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di setiap langkah hidup kita. Saking pentingnya kalimat alhamdulillahirabbil alamin, kita wajib mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebanyak 17 kali dalam sehari. 17 rakaat sama dengan 17 Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua kita paham dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, tapi jarang di antara kita memaknai dan memahfumkan, mendalami kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita cross check. Sudah seberapa besar kesyukuran kita pada Allah? Mungkin di antara kita lalai dan lupa ketika kita bangun tidur mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan aku dari Engkau matikan aku, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah Engkau kami kembali. Sudahkah kita mengucapkan doa bersyukur kepada Allah ketika tadi subuh Allah bangunkan? Dan betapa banyak manusia dan betapa banyak saudara-saudara kita yang tidur malam dan Allah tidak bangunkan kembali. Lain lagi dengan kalimat dengan kesyukuran yang luar biasa, pasangan hidup yang dulu Allah belum jodohkan kita dengan seseorang dan hari ini Allah jodohkan dengan seseorang, dan Allah karuniakan dengan anak-anak yang cantik-cantik, anak-anak yang ganteng-ganteng. Alhamdulillah, sudahkah kita mampu bersyukur dengan itu? Belum lagi kita berbicara tentang pekerjaan, belum lagi kita berbicara dengan teman-teman yang baik-baik setelah kita, dan begitu banyak nikmat-nikmat Allah. Sudahkah kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melihat betapa banyak Allah beri kepada kita? Jemaah yang dirahmati Allah, apa itu syukur? Syukur adalah menjadikan segala nikmat-nikmat Allah sebagai fasilitas untuk lebih dekat lagi dengan Allah. Dulu kalau kita belum punya motor, pengen punya motor. Ya Allah, pengen punya motor ya Allah. Allah kasih motor kita. Bisakah motor itu adalah fasilitas untuk kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah? Ya Allah, pengen HP baru ya Allah. HP ku sudah jelek ya Allah. Bisakah HP itu yang kita genggam pada hari ini kemanapun berada, bisakah itu menjadi alat mendekatkan diri kita kepada Allah? Ketika nikmat-nikmat itu tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa jadi itu adalah mendatangkan laknat-laknat Allah. Dan Allah punya sendiri kalimatnya, firmannya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita lupa dengan yang terakhir, tapi kita sering menuntut Allah dengan yang pertama. Ya Allah, saya ini sudah bersyukur, mana Engkau tambah?
tapi kehidupan kita adalah mengarahkan kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Punya motor lebih jauh lagi daripada musola. Punya mobil lebih jauh lagi daripada guru-guru dan kiai-kiai ulama-ulama. Punya rizki yang banyak, tidak pernah lagi bersedekah. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Mana syukur kita? Jamaah yang dirahmati Allah, syukur memiliki dua aspek. Syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Sedangkan nikmat itu juga belum tentu dikasih kepada orang lain. Yang kedua, syukur berterima kasih kepada orang-orang sekitar kita. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia belum berterima kasih kepada Allah. Maka kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita ini butuh orang lain. Ucapkanlah terima kasih kepada orang lain sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur dan berterima kasih kepada saudaranya yang telah membantu dirinya, maka dia belum dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua aspek syukur ini. Syukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, dan belum tentu nikmat itu diberikan kepada saudara kita. Yang kedua, berterima kasihlah kepada saudara kita menjadi jalan nikmat itu sampai kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah, poin sebelum terakhir, kita ini sedikit sekali bersyukur kepada Allah. Dan ini sudah Allah sindir kepada diri kita masing-masing di surat Al-Mulk ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Jemaah Masjid Arya Duta, mari sama-sama kita merenung dengan ayat yang mulia ini. Katakan, wahai Muhammad, dialah yang membentuk kamu sebagaimana bentuk kamu hari ini. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah jadikan kamu bisa mendengar, dan Allah jadikan kamu al-absar, Allah bisa jadikan kalian semuanya, saya dan kita semuanya bisa melihat. Dan Allah berikan kita semuanya al-afidah, hati pada diri kita masing-masing. Tapi Allah menyindir kita semuanya, qalilan ma tashkurun, tapi sedikit dari kalian yang mau bersyukur pada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, tiga alat inilah yang dapat kita pakai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah mendengar ayat-ayat Allah. Telinga ini untuk mendengar ayat-ayat Allah. Lihat, dengar. Lalu yang kedua, Allah kasih mata kita, dan tidak sebanding dengan apa yang nikmat-nikmat Allah yang besar. Ini kita bisa melihat nikmat-nikmat Allah pada diri kita masing-masing dengan kedua mata kita ini. Lalu yang terakhir, Allah kasih alat yang luar biasa, dan alat ini tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Sampai malaikat tidak punya al-afidah. Binatang tidak punya al-afidah. Apa itu al-afidah? Hati. Jin, iblis, setan tidak punya al-afidah. Cuman manusia yang punya al-afidah. Apa itu? Hati bersih, tulus, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-afidah. Yang dapat mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang hitam, mana yang putih. Dan ini tidak bisa diberikan dan tidak diberikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain kecuali manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita menjaga tiga alat ini. Menjaga pendengaran kita, menjaga mata kita, dan menjaga hati kita untuk lempeng lurus dengan kalimat sindiran Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit dari kalian yang bersyukur kepadaku. Terakhir, jamaah dirahmati Allah, khatib mengingatkan masih dalam konteks bersyukur. Sebentar lagi Idul Adha. 2 minggu lagi kurang lebih kita akan memasuki satu momentum yang luar biasa, 10 Zulhijjah, Idul Adha. Idul Adha betapa penting pada kehidupan muslim. Ya, sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan yang di dalam Idul Adha? Yaitu berkurban. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri
mempunyai satu barometer. Apabila kalian mampu untuk berkurban, tidak berkurban, maka jangan sampai kalian mendekati musolahku ini, kata Rasulullah SAW. Ancaman sendiri bagi orang-orang yang mampu, yang tidak mau berkurban. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Masih ada 2 minggu. Yuk persiapkan hewan-hewan terbaik. Yuk persiapkan 7 orang untuk 1 sapi dan seterusnya. Itu akan menjadi kendaraan-kendaraan kita di yaumil kiamah kelak. Mobil kita tidak dibawa, motor kita tidak dibawa di hari kiamat, tapi hewan-hewan kurban yang kita sembelih pada hari ini sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan kita bawa menunggangi hewan-hewan tersebut untuk menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, fasholli li rabbika wanhar. Bersalatlah kalian sebagai bentuk syukur, dan kedua, dan menyembelihlah hewan pada yaumin nahar. Jangan sampai batu akik kita beli, sepeda kita beli mahal-mahal, alat-alat olahraga kita beli mahal-mahal waktu musimnya. Lalu bagaimana sekarang masih musimkah? Tidak. Akan menjadi barang-barang rongsokan. Lalu bagaimana ketika lagi musim haji, musim hewan kurban, yang kita siapkan hanya saja tusuk sate dan arangnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedangkan kita mampu untuk berkorban, korbanlah. Mudah-mudahan ketika kita berkorban, Allah kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masukkan kita ke dalam orang-orang yang bersyukur. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan iman kita, dengan kekuatan Islam kita, dengan kekuatan ihsan kita. Allah golongkan kita kepada ahli-ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu rasanya ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat terus sehingga kakimu bengkak?" Apa kata Rasulullah? "Wahai Aisyah, apakah engkau tidak suka aku digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli-ahli syukur?" Nabi Muhammad saja masih memikirkan, ragu pada dirinya, apakah aku sudah dimasukkan menjadi ahli-ahli syukur atau belum? Lalu bagaimana dengan kita? Jamaah yang dirahmati Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayyul qayyum hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. A'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahli-ahli syukur. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahli-ahli sabar. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahli-ahli ikhlas. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahli-ahli istiqomah. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahli-ahli tawakal. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahli-ahli takwa. Ahlul bir, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Aqimus shalah.